Bab 67. Makan bersama di kafe. Tuan, tidak sholat Jumat dulu? Tanya Sonny Driver sambil mengemudi. Ya Allah, lupa aku kalau ini hari Jumat. Iya Mas Sonny, buruan. Sudah hampir mulai sholat Jumatnya. Jawab Hamim. Iya Tuan. Jawab Sonny Driver kemudian menepikan mobil di pinggir jalan. Setelah parkir, Hamim buru-buru keluar dari mobil. Lalu berjalan cepat menuju kamar mandi untuk bersuci. Selesai sholat Jumat, mobil Rolls Royce melaju kembali ke arah kota Surabaya. Selang setengah jam, mobil memasuki pinggiran kota Surabaya. Mas Sonny, ke J Street Mall ya? Kata Hamim. Iya Tuan. Jawab Sonny Driver. Tak lama kemudian, mobil sudah terparkir di lantai 1 J Street Mall. Mas Sonny, kalau mau makan siang dan ngopi, ambil uang di dashboard. Kata Hamim lalu keluar dari mobil. Iya Tuan. Jawab Sonny. Alhamdulillah, punya bos orangnya baik, dan gak pelit. Loyal sama semua pegawainya. Bos Hamim masih remaja, sudah kaya raya. Punya banyak perusahaan. Rajin sholat dan suka ngaji di makam para wali. Tapi, sayangnya satu. Banyak pacarnya dan suka dugem. Kalau aku, sayang sekali. Uang buat dugem dan main perempuan. Mending dikasih anak istri. Gumam Sonny Driver. Sambil berjalan bergandengan tangan, Hamim berhenti di sebuah salon kelas atas. Mbak, mau perawatan. Kata Hamim lalu duduk. Siapa yang mau perawatan Mas? Tanya Mbak penjaga salon kecantikan. Saya dan kekasih saya ini. Jawab Hamim iseng. Silahkan Mbak, duduk sini. Mas, sebelah sini. Kata pegawai salon kecantikan. Selesai potong rambut dan melakukan perawatan. Hamim dan Farida kembali jalan-jalan di lantai 2. Farida, kamu tambah cantik sekali habis perawatan. Aku yakin setelah kamu Puji download Hamim. Bros. Makasih Mas, atas perhatian dan pujiannya. Jeti tersanjung diriku. Ujar Farida. Ayo masuk galeri Gucci. Ajak Hamim sambil masuk toko menggandeng lengan Farida. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Tanya penjaga toko Gucci. Aku mau beli tas, yang paling mahal. Jawab Hamim. Ini Tuan, Gucci Dionysus Italia. Harganya 554 juta. Ini paling mahal di galeri kami. Kata penjaga toko. Baiklah, aku beli satu. Farida, kamu pilih warna dan model kesukaanmu. Kamu juga ambil baju dan celana. Ini pakaian impor dari Italia semua. Kata Hamim. Gak usah Mas, di sini mahal-mahal. Kita beli yang murah-murah saja. Yang 200 ribuan. Kata Farida pelan. Aku sengaja membelikanmu barang-barang bagus dan mewah. Biar kamu tambah anggun. Dulu, waktu SD aku susah, kamu sering membantu kesulitanku. Kamu sering kasih aku uang untuk jajan, juga untuk makan dan untuk saku sekolah. Sekarang, kamu susah, saat ini giliranku yang memberimu. Jangan sungkan dan malu. Kita kan teman sejak sekolah SD. Kata Hamim. Baiklah Mas. Jawab Farida. Ya Allah, di saat aku dan Mas Hamim tidak memiliki hubungan khusus. Mas Hamim memberikan kesan yang mendalam dan indah juga romantis. Sesak rasanya dada ini. Bagaimana bisa? Aku melupakan semua ini. Kata Farida dalam hati, sambil memilih gaun malam. Sudah Mas, aku ambil 4 setel baju dan beberapa pakaian dalam. Ujar Farida. Sepatunya mana? Tanya Hamim. Sudah tadi, dibawa sama Mbak penjaga toko. Jawab Farida sambil berjalan menuju kasir. Setelah membayar 900 juta, Hamim dan Farida keluar toko, lalu menuju toko perhiasan. Mau beli apa lagi? Ini sudah dari cukup. Kata Farida. Mbak, mau lihat perhiasan 1 set. Terdiri dari emas dan berlian. Pilihkan yang bagus. Kata Hamim. Baiklah Tuan. Silakan duduk, kami akan membawanya perhiasan kemari. Kata penjaga toko perhiasan. Terima kasih, jawab Hamim lalu penjaga toko beranjak. Ini Tuan, silahkan pilih. Kata penjaga kembali lagi dengan membawa beberapa box Patino. Farida, kamu pilih model dan ukurannya. Kata Hamim.
Iya mas. Yang ini saja mbak. Berapa harganya? Tanya Farida. Yang mbak pilih. Harganya 4 M. Jawab penjaga toko. 4 M. Gumam Farida sangat terkejut sekali. Tolong. Buatkan nota dan surat-suratnya. Kata Hamim. Baiklah tuan. Jawab penjaga toko kemudian mengeluarkan nota dan surat-surat perhiasan. Setelah membayar dengan kartu ATM, Hamim dan Farida keluar toko. Sudah mas, belanjanya. Kita cari makan siang. Ujar Farida yang berjalan sambil menggandeng lengan Hamim. Iya. Jawab Hamim sambil berjalan di lantai 1, menuju ke Fei Hore. Pak Kiai. Sapa Sastra dan Citra yang lagi santai minum kopi. Hai Sastra, Citra. Hanya berdua kalian. Sapa Hamim yang masih berdiri. Iya, berdua. Habis belanja baju model terbaru. Duduk sini saja. Aku traktir. Sahut Citra. Baiklah. Farida, duduk sini. Kenalkan. Ini Farida. Kata Hamim. Citra. Aku Sastra. Ujar Sastra dan Citra sambil berjabat tangan. Farida. Jawab Farida lalu duduk. Kalian gak makan? Tanya Hamim. Baiklah. Kita makan bersama kalau gitu. Ujar Citra. Mas. Panggil Sastra. Iya non. Jawab seorang pelayan. Pesan udang cumi saus, 3 porsi. Ikan gurame bakar, 4 porsi. Sama udang goreng 1 porsi. Minumnya air mineral 4. Kopi hitam agak pahit 1. Es jeruk 1. Kata Sastra. Baiklah non. Jawab seorang pelayan. Pak Kiai, katanya kamu kecelakaan motor bersama Bella. Tanya Citra. Iya, tapi aku tidak apa-apa. Jawab Guys, Hamim fun fact lalu video menyulut ini. rokok. Pak Kiai, minta rokok 1 batang. Seru Citra lalu mengambil rokok kemudian menyulutnya. Kamu itu Pak Kiai. Bella sakit. Kamu tinggal selingkuh sama Farida. Celetuk Sastra. Aku bukan selingkuhannya Mas Hamim. Juga bukan kekasihnya. Aku dan Mas Hamim hanya sahabat satu kampung saja. Sahut Farida. Sahabat kok bisa mesra gitu? Sahut Citra sambil tersenyum. Farida ini, temanku. Teman tapi mesra hahaha. Seru Hamim sambil tertawa. Gumam Citra. Apa kamu sudah menjenguk Bella di rumahnya? Tanya Sastra. Belum. Papa mamanya Bella pasti tidak memperbolehkan aku menjenguk Bella. Karena kedua orang Bella sangat membenciku. Baru saja aku diancam. Kalau masih berhubungan dengan Bella lagi, aku akan dilaporkan ke polisi. Jawab Hamim. Kok bisa gitu? Papa mamanya Bella. Sahut Citra. Ya, maklum. Aku anak dari keluarga miskin. Gak diharap. Lagian, Bella mau dijodohin sama anak pengusaha kaya raya. Jawab Hamim. Walau sekarang miskin, siapa tahu, habis ini kamu kaya raya. Papa mamaku dulu, juga miskin. Sekarang sukses jadi pengusaha yang kaya raya. Ujar Citra. Lalu, hubunganmu dengan Bella, gimana terus? Tanya Sastra. Kayaknya, putus deh. Aku harus tahu diri dan sadar diri. Tapi, aku dan Bella belum membuat keputusan bersama. Jawab Hamim. Citra, tolong kamu fotokan aku dan Farida. Buat kenang-kenangan dan buat STTS di Facebook nanti. Kata Hamim. Siap, Pak Kiai duduknya kurang mepet. Dipeluk biar kelihatan mesra walau bukan pacarnya. Kata Citra. Oke. Jawab Hamim lalu menggeser duduknya, kemudian merangkul Farida. Sudah Pak Kiai. Aku kirim fotonya lewat WA. Ujar Citra. Farida, kamu fotokan aku dan 2 teman sekolahku. Ujar Hamim lalu duduk di antara Sastra dan Citra. Iya mas. Jawab Farida kemudian memfoto beberapa kali. Permisi, ini pesanannya. Kata 2 orang pramusaji kemudian meletakkan pesanan di atas meja. Pak Kiai, ayo makan. Farida, ayo. Kata Sastra. Siap. Jawab Hamim lalu menikmati makan sambil ngobrol. Selesai makan, Hamim dan Farida juga Sastra dan Citra pulang. Sastra,
Citra, aku duluan. Terima kasih ditraktir, kata Hamim. Oke. Sama-sama Pak Kiai, sahut Sastra. Setelah Hamim dan Farida masuk mobil Rolls-Royce, Sony driver melajukan mobil pelan-pelan keluar dari mall. Langsung pulang Mas Sony, perintah Hamim. Iya Tuan, jawab Sony sambil mengemudi. Selang setengah jam lebih, mobil memasuki halaman rumah mewah dan berhenti di garasi. Setelah keluar dari mobil, Hamim dan Farida berjalan masuk rumah. Selesai sholat asar berjamaah, Hamim duduk di teras belakang dekat kolam renang, sambil menghadap laptop. Mas, aku tak renang dulu ya, ujar Farira yang sudah mengenakan baju renang. Iya sayang, jawab Hamim kemudian melihat layar laptop lagi. Sambil melihat laporan keuangan perusahaan juga pengerjaan proyek, sesekali Hamim melihat Farida yang renang sendirian. Mas, ayo, temani aku renang. Biar seru, teriak Farida. Baiklah. Mbak Rika, bikinkah es jeruk 2 ya? Kata Hamim. Iya Gus, jawab Rika Art. Kemudian Hamim berjalan lalu menceburkan diri di kolam renang. Senang Farida, liburan sekolah bersamaku? Tanya Hamim iseng sambil berenang. Senang sekali Mas. Sayang, liburannya hanya 2 hari. Sabtu masuk sekolah, Minggu praktek, jawab Farida. Nanti, kalau liburan panjang, kita main ke Pulau Bali. Kita jalan-jalan di Pantai Kuta, kata Hamim. Iya Mas, jawab Farida. Senang. Habis ini, kita main ke rumah ibuku, kata Hamim. Iya Mas. Apa ibumu tahu? Kamu punya rumah di sini? Tanya Farida. Tidak ada yang tahu Farida. Orang kampung juga tidak ada yang tahu. Hanya kamu yang aku ajak ke sini. Yang ibuku tahu, aku kos, jawab Hamim. Mengapa kamu menyembunyikan semuanya dari orang tuamu, juga teman-temanmu? Bahwa kamu kaya raya, banyak uang, agar kamu dihormati banyak orang, ujar Farida. Aku gak suka pamer, dan aku ingin tetap hidup apa adanya. Aku tidak ingin orang menghormatiku, karena aku kaya banyak uang. Aku ingin sapa yang tulus, dan hormat juga dengan tulus, jawab Hamim. Mas, apa kamu masih mencintaiku? Tanya Farida sambil berdiri di kolam renang, menghadap Hamim. Iya Farida, aku masih mencintaimu. Karena kamu adalah cinta pertamaku. Kamulah wanita yang dari dulu mengerti aku. Tapi, hubungan kita tak mendapatkan restu dari ayah dan ibumu. Jadi, sasaranku, carilah penggantiku. Dan kita tetap berteman seperti saat ini. Hilangkan rasa saling untuk memiliki, jawab Hamim kemudian beranjak keluar dari kolam renang. Iya Mas, jawab Farida lalu menyusul keluar dari kolam renang. Selesai mandi dan sholat maghrib, Hamim berjalan menuju teras depan rumah. Assalamualaikum Tuan, sapa asisten Dava yang lagi duduk di sofa. Waalaikumsalam. Kapan kamu datang? Tanya Hamim lalu duduk. Tadi pagi Tuan, terus istirahat. Dan sore ini berangkat kerja ke sini, jawab Dava. Bagaimana kondisi semua perusahaan di bawah bendera Holden Group? Tanya Hamim lalu menyulut rokok. Semua perusahaan milik Tuan dalam kondisi sehat. Keuangan juga normal. Hanya saja, Tuan sebagai presiden direkturnya tidak bisa ngantor. Jadi, kurang kontrol dan rawan korupsi, jawab asisten Dava. Kalau begitu, malam ini kamu umumkan di website Holden Group. Manajer Rio, aku angkat sebagai direktur Holden Group. Biar manajer Rio punya wewenang mengatur semua perusahaan di bawah bendera Holden Group, kata Hamim. Baiklah Tuan. Habis ini akan saya telepon manajer Rio, jawab asisten Dava. Pak Prio, siapkan mobil BMW, kita pergi ke desa Konoha, perintah Hamim. Siap Gus, jawab Pak Prio driver lalu menyalakan mesin mobil. Ayo Farida. Mas Dava duduk di depan sebelah sopir, kata Hamim. Kemudian beranjak masuk ke dalam mobil. Mobil melaju pelan-pelan meninggalkan rumah mewah menuju jalan raya. Selang 1/4 jam, mobil terparkir di halaman rumah Ibu Maria. Pak Prio, Mas Dava, tunggu di teras ya, ngopi dulu,
kata Hamim lalu keluar dari mobil bersama Farida. Iya tuan, jawab asisten Dafa. Assalamualaikum, seru Hamim sambil berjalan masuk rumah ibunya. Waalaikumsalam, jawab Ibu Maria yang duduk di kursi meja makan di dapur. Lalu Hamim saling cium tangan. Lagi makan bersama ini, kata Hamim lalu duduk bersama Farida. Farida, makan dulu. Ini piringnya, ujar Ibu Maria. Iya Bu, jawab Farida kemudian mengambil piring. Dari mana mau kemana? Mas, kok ganteng sekali? Tanya sang ibu. Dari tempat kos Bu, jemput Farida barusan. Mau tak ajak jalan-jalan? Mumpung liburan sekolah dia. Jawab Hamim, asal menjawab. Kalau pacaran, kalian ingat-ingat ya. Jangan sampai melebihi batas. Jangan sampai kalian berbuat zina. Tutur Ibu Maria. Iya Bu, jawab Farida sambil makan. Hamim, jangan malam-malam. Kalau ngajak Farida, dipulangkan sebelum jam 10 malam. Dia itu perempuan. Ingat, ayah dan ibunya Farida itu tidak suka sama kamu. Jeti, kamu siap-siap kecewa, kata Ibu Maria sambil makan. Iya Bu, jawab Hamim. Mulai kumat penyakit ngomelnya ibu, kata Hamim dalam hati. Kamu kok jarang pulang Mas? Kok betah tinggal di kos-kosan? Kata sang ibu. Hamim ingin mandiri Bu, Jeti. Hamim suka tinggal di kos-kosan, jawab Hamim. Idris, apa kamu sudah sembuh total? Tanya Hamim. Sudah mulai sembuh Mas. Insya Allah, hari Senin mulai masuk sekolah, jawab Idris. Ya sudah, alhamdulillah kalau sembuh, sahut Hamim. Mas, apa boleh? Uang pemberianmu aku beli mobil Hyundai Jazz keluaran terbaru. Tanya Idris. Buat apa kamu beli mobil? Apa kamu mau balapan liar lagi? Sahut sang ibu. Buat sekolah Bu, dan buat kalau kursus malam hari. Mobilku hancur pasca kecelakaan, jawab Idris. Ya beli saja. Kalau untuk balapan, kamu beli mobil sport saja. Kalau beli Hyundai Jazz, ya kamu modifikasi, kata Hamim. Iya Kak, terima kasih banyak, jawab Idris. Kamu itu Mas, kok malah mendukung adikmu ikut balap liar? Ini kopinya, ibu tak mengantar kopi ke depan untuk sopir, kata sang ibu. Pak, apa garasi mobil di belakang dapur? Sudah jadi? Tanya Hamim. Belum buat Mim. Senin besok mulai bikin garasi, jawab Pak Slamet lalu menyeruput kopi. Bikin garasi yang bagus Pak, yang agak luas, untuk menampung sekitar 30 mobil dan 30 motor, kata Hamim. Iseng. Buat apa? Bikin garasi luas sekali. Punya mobil 2 kok garasinya sangat luas, sabut sang bapak heran. Selain bapak usaha jual beli rumah dan tanah, bapak juga bisnis jual beli mobil bekas saja, biar bapak cepat kaya, jadi konglomerat, ujar Hamim. Iseng. Baiklah, jawab sang bapak. Lumayan Pak, keuntungan jual beli mobil. Bisa untuk joget di klub malam dan untuk karaoke, sahut Hamim lalu menyulut rokok. Orang tua kok disuruh joget, sama di klub malam, sahut sang ibu. Hahaha, biar bapak kurus Bu, biar lincah, kata Hamim sambil tertawa. Ya kesenangan bapakmu, kalau kamu suruh joget di klub malam. Bisa-bisa ikut ayam betina muda, sahut sang ibu. Bu, ibu kursus mengemudi mobil. Nanti Hamim belikan mobil balap, ujar Hamim. Buat apa ibu punya mobil? Sahut sang ibu. Ya, barangkali ibu mau ngerumpi di mall, atau di cafe sama teman-temannya. Atau untuk pertemuan arisan di luar, juga untuk perjalanan bisnis, ujar Hamim iseng. Ibu di rumah saja, jawab sang ibu. Jadi orang itu, ya jangan di rumah saja Bu. Gak bosan apa melihat wajah bapak? Jangan sholat dan wirid terus Bu, gak baik untuk kesehatan mata dan hati. Sekali-kali, ibu jalan-jalan sambil mengemudikan mobil. Kan ibu masih muda, kata Hamim iseng sambil tersenyum, menggoda ibunya. Kamu itu, ada saja yang diomongin, sahut sang ibu.
Ya sudah Bu, aku mau kencan dulu sama Farida. Mau jalan-jalan. Pamit Hamim lalu berdiri. Hati-hati, jangan malam-malam pulangnya, kata sang ibu. Iya Bu, Assalamualaikum. Seru Hamim lalu beranjak ke depan bersama Farida. Waalaikumsalam, jawab sang ibu sambil melihat Hamim dan Farida masuk ke dalam mobil. Alhamdulillah, Hamim anakku, sukses dan kaya raya di usia sangat muda. Semoga saja hidupnya berkah dan bermanfaat bagi orang lainnya. Semoga menjadi anak yang taat dan soleh. Gak nyangka kalau Hamim anakku bisa sesukses ini. Bisa mengangkat derajat orang tuanya, juga saudara-saudaranya. Kalau ingat dulu, kasihan sekali Hamim. Jarang punya uang, jarang makan, dan jarang jajan. Sekolah, jarang bawa uang saku untuk jajan. Gumam Ibu Maria sambil meneteskan air mata. Kita kemana Gus? Tanya Pak Prio driver. Kita ke makam Mbah Wali derajat Pak. Jawab Hamim. Baiklah Gus. Ujar Pak Prio membelokkan mobil ke arah kota Sidoarjo. Mas Dava, kamu telepon Pak Hongshi. Bilang, aku punya batu rubi dan batu jadeite, 200 biji, juga berlian putih. Ini nomor-nomornya, kata Hamim sambil menyodorkan HP. Baiklah Tuan, jawab asisten Dava. Selang 1 jam kurang, mobil BMW milik Hamim berhenti di halaman parkir makam Kiai Derajat. Alhamdulillah, jam 09 malam, banyak motor dan mobil parkir. Berarti, banyak orang ziarah di makam Mbah Wali Derajat. Gumam Hamim kemudian keluar dari dalam mobil bersama Farida. Mas Hamim ini lucu, perasaanku. Ya adugem, ya pacaran, ya sholat ya ziarah ke makam wali, ya ngaji. Membingungkan sekali. Gumam Farida yang berdiri di samping Hamim. Pak Prio, Mas Dava, kalau mau makan dan ngopi, itu di depan ada warkop. Kalau mau ziarah, ya silahkan. Aku mau ziarah dulu, kata Hamim. Siap Gus, jawab Pak Prio. Hamim dan Farida berjalan menuju makam. Setelah uluk salam, Hamim dan Farida duduk di depan makam Kiai Derajat, lalu membaca Yasin dan tahlil. Hehe, orang-orang gak bakal tahu. Hamim menutup dengan doa, lalu beranjak dari depan makam. Farida, kamu sholat di rumah ya? Tadi lupa, mukenanya ada di dalam mobil Rover. Ujar Hamim. Apa tidak ada mukena di musola? Oh, iya ya. Ada kayaknya. Ya sudah. Sholat di musola perempuan, kata Hamim, lalu berjalan menuju musola yang baru dibangun. Setelah wudhu, Hamim melaksanakan sholat isya, dan dilanjutkan dengan sholat hajat. Kemudian, Hamim mendawamkan sholawat Jibril. Di saat hampir selesai wirid sholawat, tiba-tiba Hamim dikejutkan oleh suara Ki Darmajin penjaga makam Mbah Wali Derajat. Assalamualaikum Gus, sapa Ki Darma. Waalaikumsalam Ki, jawab Hamim sambil wirid sholawat Jibril. Ini hadiah dariku, untuk Gus Hamim. Assalamualaikum, ujar Ki Darma, sambil meletakkan kantong warna biru, lalu pamit uluk salam. Waalaikumsalam Ki, terima kasih, jawab Hamim kemudian berdoa, lalu keluar dari musola. Setelah keluar dari dalam musola yang agak besar, Hamim berjalan, sambil melihat-lihat bangunan di sekitar makam. Setelah itu, Hamim duduk di atas tikar sebelah warung. Assalamualaikum Gus, sapa Pak Hudi juru kunci makam Mbah Wali Derajat. Waalaikumsalam Pak Hudi, jawab Hamim lalu saling berjabat tangan. Bu, bikinin kopi hitam agak pahit, untuk Gus Hamim. Sekalian bikin teh untuk Bu Nyai, seru Pak Hudi pada istrinya. Iya Pak. Assalamualaikum Gus, sapa Ibu Hudi. Waalaikumsalam Bu, jawab Hamim. Tumben Gus, malam-malam kesini, tanya Pak Hudi. Iya Pak, tiba-tiba pengen sowan kesini. Padahal, rencananya ke jalan-jalan ke mall. Musyolanya baru selesai ya Pak, jawab Hamim lalu bertanya. Iya Gus, musyola untuk laki-laki baru selesai 2 hari yang lalu. Hanya tinggal kamar mandinya saja, dan tempat wudhu yang belum selesai, jawab Pak Hudi.
Tolong, nanti, musyola perempuan, kalau sudah jadi. Dikasih mukena ya Pak. Sama Al-Quran. Perintah Hamim. Iya Gus. Gus, dana untuk beli keramik marmer, buat musyola perempuan. Tidak cukup. Uangnya tinggal 10 juta. Tadinya, mau telepon asisten Ika. Ternyata ketemu Gus, di sini. Saya ngomong sama Gus saja langsung. Kata Pak Hudi. Mas Dava, tolong, Pak Hudi ini. Ditransfer uang 400 juta. Sekarang. Perintah Hamim. Baiklah Tuan. Jawab asisten Dava lalu mendekati Pak Hudi untuk minta nomor telepon juga nomor rekening. Ini Gus, kopinya. Ini pisang goreng hangat. Kata Ibu Hudi sambil meletakkan gelas dan piring. Bunyai ini. Apa istrinya Gus Hamim? Tanya Ibu Hudi. Bukan Bu, ini Nona Farida. Teman baik saya. Jawab Hamim. Oh, tak kira istrinya Gus. Silahkan diminum Gus, kopinya. Silahkan Non, diminum, tehnya. Ujar Ibu Hudi. Terima kasih Bu, apa rame Bu? Warungnya. Tanya Hamim lalu menyulut rokok. Alhamdulillah Gus, rame. Apalagi kalau ada banyak peziarah. Tambah rame Gus. Sampai kewalahan. Terima kasih ya Gus. Diizinkan buka warung di lokasi makam Mbah Wali Derajat. Ekonomi kami jadi berkecukupan. Kata Ibu Hudi. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih. Apa banyak orang ziarah ke makam Mbah Wali Derajat ini? Tanya Hamim. Sejak dibangun, dan ada papan tulisan keberadaan makam Mbah Wali Derajat. Banyak orang yang datang untuk ziarah. Apalagi, kalau malam sangat terang jalannya. Jawab Ibu Hudi. Ya sudah Bu, silakan lanjut melayani pembeli. Ujar Hamim. Iya Gus. Jawab Ibu Hudi. Bab 6.